Oke, selamat malam semua dan saya senang sekali karena saya bisa mendapatkan kesempatan untuk sharing apa yang sudah saya pelajari. Topik kita pada malam hari ini adalah managing a team with different personalities. Jadi kita bagaimana mengelola tim yang mempunyai kepribadian yang berbeda-beda. Saya akan mulai dengan suatu kutipan dari Anthony Robbins. Saya yakin banyak di antara kita yang sudah kenal tentang Anthony Robbins, motivator kaliber dunia. Ya, beliau mengatakan bahwa bekerja dengan tim yang mempunyai kepribadian yang berbeda-beda itu adalah suatu hal yang cukup menantang, ya. Dan mungkin institusi ataupun lembaga ataupun bisnis ataupun perusahaan yang sehat pun tidak akan terhindari dari konflik di antara tim karena perbedaan komunikasi dan juga gaya kepemimpinan dan juga pendapat pribadi. Kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh Anthony Robbins. Nah, apa sih sebetulnya manfaatnya kita berdiskusi pada malam hari ini dengan mencoba untuk memahami kepribadian dari tim kita sebagai owner perusahaan ataupun sebagai orang yang terlibat di pimpinan satu institusi maupun organisasi. Ya, dengan keterampilan yang akan kita bahas nanti, kita akan dapat mengelola dan memanfaatkan kekuatan tim kita dengan lebih baik. Dengan pengetahuan ini akan tercipta suatu lingkungan kerja yang produktif. Itu yang kita harapkan, yang produktif dan harmonis, dan juga tentu saja dapat mencapai apa yang menjadi goal atau tujuan kita. Dan dengan memahami kepribadian yang ada kelemahan ataupun kekuatan masing-masing, kita akan mempunyai tim yang sangat solid, yang sangat siap untuk mencapai goal kita. Kunci sukses mengelola tim dengan kepribadian yang berbeda-beda itu sederhana saja. Kita harus kenali, pahami kepribadian tim yang sebagaimana kita tahu bahwa tim itu tiap individu mempunyai kepribadian yang berbeda-beda. Jadi harus kita selidiki dulu atau kita identifikasi dulu apa kepribadian mereka yang paling dominan dan juga yang subdominan. Kemudian tempatkan tim pada posisi yang sesuai dengan kepribadian mereka. Jadi kekuatan mereka itu merupakan potensi. Untuk itu kita manfaatkan potensi mereka dengan menempatkan mereka pada posisi yang sesuai dengan potensi masing-masing. Dan kita juga harus berkomunikasi dengan tim sesuai dengan kepribadian masing-masing tim, kepribadian individu dari tim kita. Jadi gaya komunikasi kita itu harus kita sesuaikan dengan gaya komunikasi dari masing-masing individu dalam tim. Ya, dalam tim ini ada 4 tipe kepribadian yang berbeda. 4 yang dominan, ya, 4 yang dominan, dan dari 4 ini akan ada gabungan-gabungan sehingga membentuk suatu kepribadian sekitar 12 macam, ya. Umumnya tiap individu itu mempunyai 4 tipe ini, tapi ada yang dominan, ada yang subdominan, dan ada yang kurang dominan dan mungkin tidak dominan, ya. Itu dominan, subdominan, kurang dominan, bahkan tidak dominan. Ya, seperti kita ketahui bahwa kita bisa bagi juga kepribadian ini dengan suatu bagan. Kalau satu bagan di mana kalau kita lihat bisa dibagi yang ekstrovert ataupun introvert, ya. Ekstrovert ataupun introvert. Jadi kalau yang ini, yang 2 yang di atas ini adalah orang-orang yang ekstrovert, bisa mengungkapkan dirinya keluar. Sedangkan yang di bawah 2 ini tidak dapat ataupun tidak mau mengeluarkan ekspresi ataupun ungkapan apa yang mereka pikirkan itu keluar. Jadi mereka keep sendiri. Nah, ini juga dibagi 2, rasional ataupun emosional. Rasional, emosional, atau mungkin berorientasi pada hasil. Rasional berorientasi pada hasil, juga emosional berorientasi pada orang, berorientasi pada relasi, ya, bisa juga. Nah, yang
di kiri ini berorientasi pada orang ya, yang di kanan ini berorientasi pada hasil ya. Nah, sebentar lagi saya akan menampilkan, men-sharingkan kelebihan atau kekuatan dan kelemahan dari tipe masing-masing. Tapi satu hal ya, yang saya pesankan adalah tidak ada satu temperamen, tidak ada satu kepribadian yang bisa dikatakan lebih baik dari yang lain. Tidak ada. Kenapa? Karena masing-masing mempunyai kekuatan, kelebihan, atau kelemahan dan kekurangan masing-masing. Ini harap diingat ya, harap diingat. Kita mulai dengan sanguinis. Kekuatan dari sanguinis ini adalah seperti yang ditampilkan, ceria, penuh kasih, antusias, spontan, persuasif, menyenangkan, hangat, suka humor, ekspresif, dan sejenisnya. Lebih keluar ya, yang ekstrovert. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa di samping kekuatan, ada juga kekurangannya. Ya, kekurangannya adalah emosional, impulsif, ya, tidak bisa diam, dan kemudian mempunyai ego yang tinggi, dan juga kadang-kadang suka lebay ya, dan sejenisnya ya. Yang pragmatis ya, pragmatis kekuatannya atau kelebihannya adalah ramah, sabar, mendukung, responsif ya, pendamai, taat, tenang, baik hati, dan dapat diandalkan, dan lain-lainnya. Ini yang utamanya. Sedangkan kekurangannya adalah suka menunda-nunda dan kurang berani, keras kepala juga ya. Ternyata sabar, ramah, ternyata keras kepala juga. Susah atau lambat ya, lama membuat keputusan. Cenderung lamban dibandingkan dengan koleris ya. Sedangkan yang koleris itu kekuatannya adalah dia mandiri, berani, praktis, dan gercep, gerak cepat, optimis, disiplin, tangguh, berambisi, dan selalu mau menjadi pemenang. Selalu mau jadi nomor satu, tegas, dan sejenisnya. Kekurangannya adalah dia dominan, kadang-kadang mendominir ya, mendominir suatu kegiatan, mendominir suatu percakapan, dan lain sebagainya, dan dia cepat marah, jadi tidak bisa menahan kemarahannya, langsung dia luapkan. Kadang-kadang orangnya itu cenderung sarkastik ya, cenderung sinis, egois juga karena kurang perhatiannya, kurang peka terhadap perasaan orang lain, dan umumnya ya selalu merasa paling benar dan selalu merasa benar, dan lain-lain. Nah, ini yang terakhir, melankolis. Itu orangnya teratur, sistematis, organize, perfeksionis, setia, ya, tekun dalam melakukan segala hal itu, teliti juga, dan sangat analitis, ya juga disiplin, dan ya maksudnya emosional itu bukan emosional cepat marah, tapi gampang tersinggung, kreatif, dan dia mempunyai potensi untuk memecahkan masalah. Sedangkan untuk kekurangannya, mud-mudan, dia juga pendendam. Jadi kalau dia tersinggung, tidak akan marah langsung, enggak, tapi dia simpan dalam hati, dan dia itu pendendam. Agak pesimis ya, agak pesimis. Dan dia kurang sosialisasi, senang melakukan segala sesuatu sendiri, karena dia suka menyendiri, suka melakukan segala sesuatu, otomatis dia itu egosentris ya, memikirkannya diri sendiri. Nah, itu 4 tipe kepribadian yang dominan. Kita mempunyai 4-4-nya, atau mungkin 3 ya. Masing-masing kepribadian itu ada persentasenya, ada intensitasnya ya, tergantung bawaan kita sejak lahir, dan juga tergantung juga kepada lingkungan juga, dan pendidikan. Supaya kita bisa mempunyai tim yang kuat, harmonis, dan juga produktif dan efektif, kita harus berkomunikasi dengan baik dalam pekerjaan. Nah, malam ini yang kita bahas itu bagaimana kita menempatkan individu-individu dalam tim kita sesuai dengan kepribadiannya. Nah, untuk yang sanguinis, ya karena mereka itu ceria dan lain sebagainya, ya sesuai dengan sifatnya juga, mereka ingin bersenang-senang dan juga ingin menjadi perhatian. Ya, untuk itu sanguinis kita berikan suatu posisi di depan, di mana mereka akan dilihat oleh banyak orang, menjadi pusat perhatian, dan berikan tugas-tugas yang membutuhkan banyak optimisme dan antusiasme,
karena dia itu orangnya ceria sekali ya, dan mempunyai energi yang tinggi sekali. Jadi kita berikan tugas-tugas yang membutuhkan antusias ya, antara lain ya, yang terutama kita tempatkan individu ini sebagai customer service, marketing, public relations, MC, atau hal-hal yang berhubungan dengan entertain ya, misalnya mengentertain klien kita ya, ataupun mengentertain pimpinan dan lain sebagainya, ataupun waktu mengadakan pesta, nah dia bisa menjadi MC-nya. Ya, itu untuk sanguinis ya. Nah, sedangkan untuk flegmatis, orangnya relasi, senang berhubungan dengan orang lain, dan juga suka suatu situasi yang tenang, tidak suka yang heboh-heboh seperti si sanguinis itu. Kalau sanguinis suka situasi yang ramai, yang heboh, sedangkan kalau flegmatis itu sukanya suatu situasi yang tenang ya, dan juga dia senang sekali untuk membantu orang lain supaya senang atau menyenangkan orang lain. Dia itu cenderung tidak suka konflik ya. Karena itu kita memberikan suatu posisi yang membutuhkan kesabaran, membutuhkan ketenangan, dan juga membutuhkan seorang yang mempunyai potensi untuk menjadi juru damai. Untuk itu kita tempatkan mereka di customer service, pelatihan, konsultan, dan lain-lain. Ya, kalau kita mau berkomunikasi dengan mereka, sering tanya pendapat mereka. Mereka akan senang sekali. Kalau kita lihat, tidak akan 100% posisi yang kita berikan itu sesuai dengan kepribadiannya. Saya perhatikan, kadang-kadang perusahaan itu atau suatu institusi itu menempatkan orang-orang pada posisi yang dibutuhkan, bukan melihat dulu dari segi kepribadiannya. Kepribadian itu bisa berubah, enggak selamanya ya. Berubahnya pada saat dituntut oleh suatu situasi yang menuntut kita harus, misalnya seorang flegmatis harus cepat karena kita takut dipecat ya, berubah. Jadi kita kerjanya lebih cepat. Nah, customer service itu perlu juga seorang flegmatis, ya seperti yang tadi disebutkan, kalau kita orangnya pendiam, tapi orangnya sabar dan mau mendengarkan. Karena seorang customer service itu harus lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Tentu harus banyak bicara juga untuk menjelaskan. Kalau koleris itu cenderung ekstrovert ya, mendominir suatu situasi ataupun suatu kegiatan ya, mempunyai ambisi sebagai orang nomor satu, sebagai pemenang. Nah, kita berikan posisi sebagai pimpinan dari kegiatan apapun, misalnya kepala proyek ataupun di manajemen sebagai direktur, ya mungkin halusnya sering delegasi ya, kalau dia berfungsi dengan baik ya, seorang pemimpin yang baik itu salah satunya adalah leading by example ya, dengan kata pimpinan itu bisa segala macam ya. Pokoknya jadi pemimpin aja. Posisi untuk melankolis, ya orang melankolis itu menyukai hal-hal yang detail, menyukai hal-hal yang teratur ataupun peraturan ya. Nah semua itu juga dia harus berdasarkan fakta ya. Dia sangat tekun juga. Jadi berikan posisi-posisi tugas-tugas yang sesuai dengan kelebihan seorang melankolis, dan untuk memotivasi mereka untuk supaya mereka mau, ya kasih tahu bahwa kita akan memberikan semua detail ataupun informasi yang diperlukan. Kalau sampai-sampai cerita juga detail ya. Wah, kalau saya mau menceritakan suatu, istri saya sampai kesel. Desainer melankolis karena suka seni ya. Data developer dan web developer, data scientist ya. Ya, programmer juga bisa ya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan komputer pasti orangnya melankolis, analitis. Kita jangan terjebak oleh kata melankolisnya ya, karena ini memang istilah dari sononya, istilahnya udah sekitar ya zaman Socrates gitu, jadi terpaksa saya tulis melankolis ya. Sebetulnya lebih tepat itu analitis ya, lebih umum gitu kita bilang analitis. Jadi segala hal-hal yang perlu ketelitian. Inovator betul. Jadi posisi ini banyak posisi yang memang ditempati oleh orang-orang yang jenis kepribadian cocok dengan posisi tersebut ya. Ada juga satu lagi karena bakatku butuh ya, kerjain aja kan, karena butuh ya, jadi dikerjain aja gitu. Nah, si orang yang biasanya pragmatis itu bisa juga berhasil di bidang marketing. Yang paling cocok untuk marketing kan sanguinis. Nah, seorang pragmatis juga bisa berhasil karena situasi, karena
karena kebutuhan juga. Orang itu bisa berubah pertama karena situasi, yang kedua karena kebutuhan yang mendasar, ya, salah satunya uang, ya, duit, ya, kebutuhan mendasar. Dan juga dengan siapa kita berinteraksi. Seorang flekmatis bisa jadi koleris kalau berinteraksi dengan anaknya misalnya, ya, dengan anak kan kecil kan, anak kecil kan kadang-kadang waktu kecil ya, kadang-kadang harus kita agak tegas, kita marahi gitu. Marah itu suatu unsur dari kepribadian koleris. Dan flekmatis, koleris, sanguinis maupun melankolis, kita bisa juga deteksi dari cara berpakaian. Kita bisa deteksi juga cara meja kerjanya, kita bisa deteksi juga kendaraannya. Dari kendaraan kita bisa tahu mereka itu suka yang wah-wah, yang warna yang ceria, menjreng, sehingga orang lain tuh melihat gitu, dari orang sanguin, ya. Bagi penutup, kita harus menggunakan gaya komunikasi kita yang kita sesuaikan dengan gaya komunikasi dengan siapa kita berinteraksi. Jangan memaksakan, misalnya kalau koleris, saya terus aja gaya komunikasi koleris saya terapkan kepada orang yang flekmatis. Kalau orang flekmatis dengar gitu, wah ini orang itu paksa, dan juga orang itu kalau berinteraksi dengan orang yang flekmatis, kok orang ini nggak punya perasaan. Jadi sesuaikanlah gaya komunikasi kita dengan kepribadian dari individu-individu dalam tim kita. Yang kedua, kita harus berkomunikasi dan berinteraksi dengan jelas dan terbuka kepada semua tim, sehingga tim bisa melihat bahwa kita tuh betul-betul orangnya itu terbuka, dan kita betul-betul orangnya itu bisa dipercaya. Karena kita sebagai pemimpin itu harus bisa dipercaya. Salah satu kesuksesan seorang pemimpin adalah bisa dipercaya atau trust. Ya. Jangan berusaha mengubah orang lain. Ubahlah cara kita berkomunikasi sesuai dengan kepribadian orang lain. Terima kasih. Semoga apa yang saya sharingkan ini bermanfaat untuk kita sebagai pimpinan dari suatu perusahaan, pimpinan dari suatu organisasi, maupun institusi. Selamat malam. Baik, kalau begitu sampai kita ketemu lagi minggu depan, Bapak Ibu. Semakin hari kita belajar untuk semakin lebih baik dari hari kemarin. Ya, selamat malam, salam sejahtera semuanya. Happy weekend. Terima kasih Pak Sanusi.